Enggak. Jadi kenapa setiap kitabnya Ba'alwi pasti ada sisipannya. Salah satunya khasnya kitab Ba'alwi adalah diawali atau dikhutbai dengan silsilahnya yang kepada Nabi. Kenapa kok demikian? Urgensinya apa? Kepentingannya itu apa? Padahal kitab yang sebegitu banyaknya itu saya tidak pernah membacakan terkait dengan silsilahnya pengarang. Tidak ada. Hanya kitabnya Ba'alwi yang setiap kitabnya itu pasti ada silsilahnya yang sampai kepada Nabi. Urgensinya itu apa gitu loh? Pengakuan, minta diakui. Ya, Iya. tujuannya dihormati, dimuliakan, itu Perkenalkan Videokan keluarga. saya. Aku kalau tak saya boncengnya tak ya lain. Rasulullah kan gitu lah. Iya. Aku tak dipungut lah. Yang dari saya. Serat Nusantara. Lagi. Itu. Ya, itu. Salah satunya kenapa setiap kitabnya ada silsilah, ada nasab sampai kepada Nabi. Ternyata saya temukan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin tentang berkafaah. Di sana dikatakan bahwasanya la aro jawasan nikahi walau radiyat wa radiya waliyuha. Maka ketika Syarifah Alawiyah khatabah ghairu syarifin, apabila ada habibah yang dilamar oleh selain habib, maka dia berkata, tidak pernah saya melihat mendengar ulama fikih yang mengatakan atau yang memperbolehkan. Kenapa? Alasannya lucu. Apa alasannya yang lucu? Li'anna hadzal nasabi asy-syarif al-munif la yusama wa la yuram. Bahwasanya kenapa kok tidak diperbolehkan? Karena nasab Ba'alwi adalah sahih dan tinggi makomnya, layu sama, tidak dapat disamakan dengan nasab-nasab yang lain, wala yuromu, dan tidak bisa dibandingi dengan nasab-nasab yang lain. Oh. Mana ada hukum beralasan nasab? Berarti kok iblis ya, merasa lebih mulia dari yang lainnya. Wah, ya. Berarti Pak Alawi itu ajaran iblis, jauhi daripada tersesat. Di dalam Islam, ketika untuk menciptakan atau membuat hukum itu pasti literasinya adalah Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Begitu. Tidak ada kitab apapun dalam Islam yang nasab dijadikan sebuah alasan. Itu tidak ada. Semua pasti alasannya atau landasannya adalah Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Begitu. Nggak ada yang beralasan nasab. Kamu nggak boleh nikahi anak saya karena saya ini adalah orang mulia. Nggak ada. Ya berarti kan seperti iblis ya. Iblis dari dulu kan mengutamakan nasabnya. Saya diciptakan dari api. Iya, itu. Adam dari Hawa. Adam dari tanah. Jelas ini ajaran iblis ya. Iblis nggak bisa tolak. Untuk pemerintah segera tindak tentang ajaran sesat Ba'alawi. Salam kecerdasan. Beda dengan orang Nusantara. Orang Nusantara itu cium tangannya kiai, nunduk dan kiai. Itu artinya hormat kepada ilmunya. Ya, Kan gitu. betul. Karena ilmu itu semua pengetahuan itu datang dari Allah. Maka kita sujud pada hakikatnya sama halnya mengaplikasikan kalimat alhamdulillah. Artinya segala puji milik Allah, bukan dalam rangka memuji sosoknya, tapi dalam rangka memuji karunia Allah yang Allah sematkan atau Allah berikan kepada orang tersebut. Itu orang Nusantara. Kan ya? Ada orang yang tua nunggu ya. Kan Betul. gitu. Jadi ke depan rajin-rajinlah tutup pintu. Kita buka saat kita pergi. Anwarul Inayat. Artinya terjemahannya Anwarul Inayat itu adalah cahaya-cahayanya Inat Tarim. Siapa itu? Abu Bakar bin Salim. Inat itu nama daerah di Tarim. Di sini dikatakan Inna masjidi hadza minal jannah. Masjidku yang ini adalah impor dari surga. Impor. Mana Jos. Wes Kak. Ngelundasku ya. Dalam suatu kisah yang diriwayatkan oleh orang sikoh, orang yang dapat dipercaya, disebutkan bahwa tatkala Syekh Abu Bakar bin Salim
telah menentukan batas masjid yang akan beliau bangun ini kepada tukang yang akan membangun, maka si tukang tersebut membangun melebihi dari batas yang telah ditentukan. Tatkala Syekh Abu Bakar melihat bangunan tersebut, maka Syekh Abu Bakar memukul tembok dengan tongkat yang dipegangnya dan berkata, "Majulah kamu dari tempatmu." Maka bergeraklah tembok tersebut sampai berhenti di tempat yang dikehendaki oleh Syekh Abu Bakar bin Said. Dia berkata, "Inna masjidi hadza minal jannah." Sesungguhnya masjidku yang ini adalah impor dari surga. Ini masjid Iban apa masjid apa maksudnya kok? Langsung ditapok. Ini Anwarul Inayat, Sakti. kitab Anwarul Inayat. Yang lain Jai, yang lain. Balawi ini sakti, Sakti. kalau berdusta. Oh iya. Kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, karangannya Mbah Hasyim Asy'ari. Iya. Kitab I'tiqadu Ahli Sunnah wal Jamaah. Pada khutbah pertama, Mbah Hasyim mengatakan bahwasanya pendiri sekte Syiah pertama kali pada tahun 30 Hijriah pada masanya Khalifah Utsman bin Affan, yang mendirikan sekte Syiah adalah Abdullah bin Saba dari Yaman. Lalu saya cari tahu di kitab-kitabnya yang membicarakan tentang Abdullah bin Saba bin Sauda. Ternyata beliau dari Son'a, Yaman, yang berkamuflase masuk Islam kepada Utsman bin Affan. Akan tetapi karena tidak mendapatkan di laptop kitabnya, karena tidak mendapatkan sambutan dari khalifah dan umat muslimin, akhirnya dia mendirikan sekte Syiah. Nah, inilah yang disebut dengan Qabilah Sabaiyah, salah satu golongan atau organisasi yang membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Berarti pamannya Abi Taufik itu salah satunya kan Syiah itu. Siapakah Abdullah bin Saba itu? Abdullah bin Saba dikatakan di kurang lebih 1200 kitab mengatakan bahwasanya dia itu adalah Katibul Yahud, pengarang kitabnya orang Yahudi. Masya Allah. Ingat Mibin Syiah, Baklawi Syiah. Itu pesan saya, selalu saya sampaikan. Terima kasih untuk keterangan dari Yai Mujali. Semoga malam ini dan seterusnya membuka kecerdasan dan wawasan kita sebagai umat dan sebagai bangsa, bahwa Gusti Allah itu menciptakan bukan tinggi dari nasab, tapi dari keilmuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi